Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Kopral Tampan. Kali ini saya ingin mengabulkan permintaan teman-teman yang ada di grup saya. Bang, gimana sih caranya sub WhatsApp yang baik? Bagi-bagi dong, kenapa akunnya bisa monet? Apa sih caranya sub WhatsAppnya? Kemudian trik-triknya bagaimana? Oke teman, tetap stay tune di channel saya. Saya akan bahas beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika sub WhatsApp dengan orang lain. Oke teman-teman, kita mulai saja. Apa saja sih trik-trik yang harus kita lakukan ketika kita mau sub WhatsApp biar sama-sama aman, biar tidak terjadi spam baik komen maupun subscribe. Biasanya sih kamu belum sub WhatsApp ya, kamu belum subscribe ya, belum like ya, padahal kita sudah melakukan sub WhatsApp dengan baik dan benar. Namun ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang biasanya saya lakukan sih, ini hanya berbagi pengalaman aja teman-teman. Selama ini yang saya lakukan ya alhamdulillah aman sih. Nah, apa saja sih triknya yang biasa atau yang sering saya lakukan? Yang pertama itu akun sudah terverifikasi baik dari Google maupun YouTube. Usahakan akunnya itu terverifikasi, kemudian kita pasang foto profil di situ di akun kita biar kelihatannya itu betul-betul nyata bahwa itu akun asli yang biasa untuk melihat YouTube. Kemudian langkah yang kedua, usahakan kita sub WhatsApp nontonnya itu minimal 3 menit. Karena apa? Kan misalkan begini, kita kan tidak mungkin kita nonton suatu acara di televisi kemudian baru ditonton langsung dipindah. Otomatis channel yang kita lihat itu kita tidak suka. Wah, berarti ini channelnya ini si A ini enggak disukai sama beberapa penonton di YouTube. Otomatis video dia akan tenggelam dengan sendirinya. Karena apa? Karena spamnya itu, teman-teman. Nah, kalau bisa kita nonton, ya kalau mau tembak view, kita nonton minimal 3 menit. Setelah 3 menit baru kita subscribe, nyalakan notifikasinya. Setelah nyalakan notifikasinya baru like, baru komen. Nah, ini agak riskan juga kalau komennya cuman oke bro, mantap, lanjutkan, hanya beberapa kata saja. Nah, itu bisa diindikasikan sama pihak YouTube itu komen spam. Kasihan dong teman kita. Kita juga sudah capek-capek ngetik-ketik kemudian dinilai spam, ya kan? Kalau bisa satu baris kalimat, yang satu kata, satu baris kalimat. Misalkan bagus nih, kemudian dilanjutkan dengan gimana caranya biar bisa seperti channelnya kakak atau channelnya teman-teman. Jangan cuma bagus nih terus kemudian koma, tidak ada lanjutannya. Nah, usahakan satu kalimat teman-teman.
kasihan yang teman kita yang kita ajak sub WhatsApp kemudian dapat spam, apalagi akunnya sudah monet kayak saya, dolar sudah ada, tiba-tiba akhir bulan hilang lagi. Karena apa ya? Karena spam itu. Karena kan YouTube kan pasti kan menilai, mereka akan menilai. Sudah banyak korban orang-orang, teman-teman saya yang saya ikutin itu dolarnya sudah banyak, tiba-tiba ada teman sub WhatsApp yang tidak jujur, kemudian dolarnya habis sampai 0,17 dari dolar 7 dolar itu sampai 0,17, bahkan ada yang belas tidak ada. Nah, itu poin yang kedua. Oke, sebentar, saya lanjut lagi. Usahakan komentar juga sesuai dengan isi video. Misalkan nih kan, misalkan saya nonton tentang mancing, kan nggak mungkin saya, bagus ini mobilnya, kan nggak nyambung kan. Nah, usahakan komentarnya itu sesuai dengan isi video yang kita tonton. Misalkan tentang mancing, wah kak mancing di mana, saya boleh ikut tidak? Atau kak mancing di mana ya kak ya, kayaknya ikannya banyak ya di sana, ikutan dong. Nah, itu kan satu kalimat, jangan cuman wah mancing ya itu, atau wah bagus ya banyak ikannya, itu cuma satu kata dan itu akan dinilai spam oleh pihak YouTube. Oke teman-teman, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu SEO, Search Engine Optimize. Nah, kita lakukan sub WhatsApp, tapi jangan minta link dari teman kita yang kita ajak sub WhatsApp. Karena apa? Ya macam kita tuh malas, tidak mau cari, kita tidak sesuai dengan kebutuhan kita yang mau kita tonton. Kita tidak kan kebutuhan orang untuk hiburan itu kan lain-lain. Ini kan YouTube kan tentang hiburan, informasi, dan masih banyak yang lain. Kemudian kita tiba-tiba pakai link. Nah, otomatis secara logika pihak YouTube pasti akan berpikir, ini orang kok cepat sekali dapat channel ini dari mana. Nah, itu kan bisa dikategorikan dan tanda kutip mencurigakan teman-teman. Usahakan pakai judul saja. Nah, judul misalkan teman kita yang diajak sub WhatsApp itu dimintain sub WhatsApp, kemudian bilangnya pakai link, jangan, tapi tanyakan apa nama judulnya, sama apa nama konten kreatornya, ya kan. Misalkan judulnya cara bersepeda dengan benar. Nah, kita searching tuh di YouTube. Nah, sudah keluar, kita cocokkan, kita cari nama channelnya, konten kreatornya, nama channelnya sudah dapat, baru kita tonton. Nah, itu berfungsi untuk meningkatkan ranking video teman kita yang kita ajak sub WhatsApp. Nah, itu penting karena apa? Video yang kita tonton, video yang kita ajak sub WhatsApp, dengan melakukan SEO itu otomatis naik rankingnya, dan itu akan otomatis direkomendasikan oleh YouTube untuk ditonton banyak orang kalau pakainya SEO, pakai judul. Nah, oke teman-teman, lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini teman-teman jangan minta sub WhatsApp terang-terangan di kolom komentar. Misalkan gini, ini ada contohnya, nanti saya sertakan di samping sini. Itu dia minta langsung, ya kan, saya sudah pakai, sudah kunjungi, kemudian jangan lupa kunjungi balik, atau
saya sudah membawa paket lengkap, biasanya kan seperti itu. Nah, itu usahakan jangan lakukan itu, tapi lebih baik kita gabung di grup WhatsApp, kita japri, atau grup Telegram, kemudian kita japri person to person, jangan melalui komentar. Pasti di situ juga kan, ya memang tidak semuanya akan dijadikan komentar spam, tapi kan kita mengantisipasi itu teman-teman. Jangan sampai kita sudah capek-capek bikin video, kemudian kita sudah capek-capek edit, kemudian kita sudah capek mikirin apa nih judulnya, kemudian apa tagnya, tiba-tiba diupload kemudian dapat seperti itu. Ya alangkah baiknya kita join di grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Kemudian kita di situ kan akan bisa bertukar sub for sub, bisa bertukar view di situ teman-teman. Nah, terakhir ini yang kelima, kalau biasa yang saya lakukan, yang kelima, setelah saya sub for sub itu pasti saya akan cek di YouTube Studio. Nah, kenapa? Ini buat kontrol kita, jangan sampai kita sudah capek-capek sub for sub, misalkan berapa menit Gan, berapa menit bos, berapa menit kak, tiba-tiba dicek di YTS, mintanya 10 menit, ternyata yang ditonton laporan di YTS nya, YouTube Studionya cuman 3 menit. Kan nggak jujur gitu. Nah, usahakan misalkan kita lempar sub for sub kak, iya oke, apa nama channel, kemudian judulnya apa, baru kita SEO seperti tadi saya utarakan, tadi saya bahas, tadi saya uraikan tadi tentang SEO, kemudian sudah nama judulnya apa, kemudian nama channel YouTube-nya apa. Udah, setelah selesai baru cek di YouTube Studio berapa menit nih, kenapa cuma sekian menit. Kita bisa komplain di situ. Tapi kalau kita kayak tadi yang nomor 4, kita taruh di kolom komentar, kita kan tidak tahu ya kalau di view balik, ya kalau di subscribe balik. Nah, itu enaknya memang kita bisa sub for sub di dalam grup, baik dari WA maupun YouTube. Itu kan kita bisa kontrol, kita kan tahu siapa yang sub for sub, kemudian kan kita kan tahu juga kontak personnya juga, kemudian kita bisa klaim. Nah, biasanya orang yang tidak jujur itu pasti rata-rata ngeblok. Sudah berapa orang saya ajak sub for sub dulu sebelum akun ini monet, itu ya begitulah, banyak yang orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu. Dan yang paling terakhir, banyak teman-teman tanyakan, bang berapa bulan monetnya, bang berapa hari pengajuannya, berapa hari peninjauannya. Kebetulan saya jualan panel nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berminat, silakan bisa japri saya. Harga bersahabat, ada harga, ada jaminan mutunya. Dan saya pastikan kalau misalkan panel saya, panel jualan saya ini tentang untuk media sosial, kalau ada drop saya akan pasti reviewkan untuk teman-teman. Silahkan yang berminat, paket murahnya bisa langsung lihat di deskripsi. Di situ ada grup WA yang saya sematkan, kemudian nomor saya juga saya akan sematkan di situ. Nah, oke
Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang pas. Buat teman-teman, salam sukses, salam YouTuber pemula, salam kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.